Ahmad Dhani Baihaqi absen 1. Ahmad Lazuardi Firdaus absen 3. Jessica Wahyu Salsabila absen 16. Bintang Dias Marani absen 18. Malinda Diniatul Zana absen 20. Putri Kusuma Dewi nomor absen 25. Di sini saya akan membahas tentang ekosistem sawah dan ekosistem sungai. Ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terjadi di sawah. Di ekosistem sawah terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari semua jenis makhluk hidup, antara lain yaitu 1. Padi, 2. Capung, 3. Belalang, 4. Keong sawah, 5. Katak, 6. Burung pipit, dan 7. Ular. Padi. Padi berperan sebagai produsen karena padi mampu menghasilkan makanan sendiri. Belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena belalang memakan produsen secara langsung. Capung. Capung berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena capung memakan konsumen tingkat 1. Keong sawah berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena keong sawah memakan produsen secara langsung. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2 karena katak memakan konsumen tingkat 1. Burung pipit berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena burung pipit memakan produsen secara langsung. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3 karena ular memakan konsumen tingkat 2. Komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi fisik atau kimia yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup. Komponen abiotik terdiri dari 1. Air, 2. Cahaya matahari, 3. Tanah, 4. Udara. Ekosistem sungai. Ekosistem sungai adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terjadi di sungai. Di ekosistem sungai terdapat dua jenis komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari semua jenis makhluk hidup, antara lain 1. Tanaman, meliputi ganggang, lumut, eceng gondok, tumbuhan paku, dan lain-lain. 2. Hewan, meliputi ikan, siput, keong, kerang, serangga, udang, ular, dan katak. 3. Fitoplankton. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang meliputi fisik dan kimia yang dapat mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup, antara lain 1. Air, 2. Tanah, 3. Batu, 4. Udara, 5. Cahaya matahari, 6. Suhu, 7. Kelembapan. Satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. 1. Individu merupakan sekumpulan dari sistem organ membentuk suatu tingkat organisasi kehidupan untuk yang berlangsung suatu mekanisme kompleks. Satu tubuh manusia disebut individu. Populasi merupakan sekumpulan individu pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya yaitu populasi kerbau di padang rumput. Komunitas merupakan sekumpulan populasi pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya yaitu suatu ekosistem sawah tersusun atas populasi ular. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang mempengaruhi. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme, tanah, bakteri, dan virus. Ruang lingkup bioma mencangkup beberapa ekosistem dengan elemen regional yang besar dan berbeda dan biosfer. Biosfer juga dikenal sebagai S-cover adalah jumlah seluruh ekosistem yang di seluruh penjuru bumi. Biosfer juga terdapat disebut zona kehidupan di bumi. Sistem tertutup dan sebagian besar mengatur diri sendiri. Interaksi antar komponen ekosistem. A. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. 1. Keberadaan tumbuhan sangat mempengaruhi kondisi tanah. Akar tumbuh-tumbuhan dapat mencegah hanyutnya lapisan humus di permukaan tanah. Selain itu, daun-daun tumbuhan yang berguguran dapat membusuk dan bercampur dengan tanah, membentuk humus. Dengan demikian, kesuburan tanah akan selalu terjaga. 2. Kandungan air sangat mempengaruhi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Air sangat berguna bagi makhluk hidup. Titik tumbuhan sangat memerlukan air, misalnya untuk
terdapat kompetensi loh. Kompetensi merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Kompetensi dibagi menjadi dua macam, yaitu interspesies dan intraspesies. Kira-kira apa bedanya? Intraspesies adalah hubungan antara organisme yang berasal dari satu spesies, sedangkan interaksi interspesies adalah hubungan yang terjadi antara organisme yang berasal dari spesies berbeda. Contoh intraspesies adalah 1. Kambing jantan dengan kambing jantan berkelahi dalam merebutkan pasangan kawinnya. 2. Sesama pejantan harimau berkelahi memperebutkan daerah kekuasaannya. 3. Sesama ular melakukan perkelahian untuk mendapatkan pasangan kawinnya. Nomor 4. Mereka yang mengorbankan dirinya untuk melindungi koloni. 5. Sesama kucing yang saling berkelahi untuk mendapatkan makanan. Contoh interspesies. 1. Tanaman jagung dan rumput yang sama ditumbuhi di ladang. 2. Cacing kremi yang terdapat di dalam perut manusia. 3. Kutu yang terdapat pada kepala manusia. 4. Ikan remora yang berada di samping hiu. 5. Benalu yang menempel pada anggrek. Predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Kamu pernah melihat citah mengejar rusa, kemudian memangsanya? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari predasi. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa atau prey. Di sini saya akan menjelaskan simbiosis dan contohnya di ekosistem sawah dan ekosistem sungai. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis dalam jangka panjang atau dekat antara dua makhluk biologis, baik mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Pada tahun 1879, Henry Anton de Berry mendefinisikannya sebagai organisme yang berbeda dan hidup bersama. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua organisme yang berbeda yang saling menguntungkan. Salah satu contohnya yaitu simbiosis mutualisme, yaitu lebah dan bunga. Lebah membantu penyerbukan bunga untuk tanamannya, lalu bunga memberikan nektar untuk makanan lebah. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda yang menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan yang lain. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu burung jalak dan kerbau. Burung jalak merasa untung karena mendapat kutu dari tubuh kerbau, dan kerbau tidak merasa dirugikan karena kedatangan burung jalak. Simbiosis parasitisme adalah interaksi kedua di dua makhluk hidup yang berbeda yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lain. Contoh hubungan simbiosis parasitisme yaitu hama dan padi. Hama menyerang padi sehingga padi mengalami penyakit dan mati. Komensalisme adalah interaksi dua makhluk hidup yang berbeda yang salah satu pihaknya dirugikan dan pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan produksi dan tanaman gulma. Ekosistem sungai adalah interaksi antara makhluk hidup biotik yang saling berhubungan, baik mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme di sungai yaitu eceng gondok dan ikan. Eceng gondok menguntungkan ikan untuk tempat bersembunyi. Lalu, ikan menguntungkan eceng gondok karena memberikan mineral zat sisa dari ikan tersebut. Contoh hubungan simbiosis parasitisme di ekosistem sungai yaitu ikan dan parasit yang menempel di tubuh hewan. Parasit menyebabkan penyakit pada ikan tersebut hingga ikan tersebut. Simbiosis komensalisme adalah interaksi dua makhluk hidup yang berbeda yang menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan ataupun menguntungkan pihak yang lain. Namun, untuk ekosistem sungai jarang terjadi simbiosis komensalisme karena jumlah organisme yang sedikit yang hidup di ekosistem sungai. Simbiosis amensalisme adalah interaksi dua makhluk hidup yang merugikan salah satu pihak dan tidak menguntungkan atau tidak merugikan salah satu pihak yang lain. Untuk ekosistem sungai tidak ditemukan simbiosis amensalisme karena jumlah organisme yang sedikit yang sangat minim interaksi simbiosis amensalismenya. Rantai makanan adalah peristiwa makan-dimakan yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai upaya memenuhi kebutuhan makanan yang merupakan sumber nutrisi, pertumbuhan, dan juga reproduksi.
Di dalam rantai makanan terdapat tingkatan yang dinamakan dengan trofik. Trofik dasar ditempati oleh makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, sebagai penyedia makanan, dan biasanya bisa memproduksi makanan sendiri, misalnya tumbuhan. Sementara hewan dan manusia menempati trofik selanjutnya karena merupakan organisme yang memakan organisme lainnya untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Dekomposer menempati posisi tertinggi karena bersifat menguraikan makhluk hidup meskipun berada di puncak rantai makanan. Tingkatan rantai makanan pada ekosistem sawah yaitu produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai atau dekomposer. Contohnya yaitu sinar matahari, padi, keong, katak, ikan, ular sawah, dan pengurai. Pada rantai makanan di atas, sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman padi untuk mendapat energi dari sebuah proses fotosintesis. Karena dapat membuat makanannya sendiri tanpa bantuan organisme lain, maka padi disebut sebagai produsen. Selanjutnya, keong memiliki peran sebagai konsumen primer. Hal ini karena memakan daun pada tanaman padi. Berikutnya yaitu katak. Pada sebuah sawah, keong akan menjadi konsumen sekunder. Karena katak dapat memakan keong itu sendiri. Kemudian, katak akan dimakan ikan yang berperan sebagai konsumen sekunder. Dalam ekosistem sawah terdapat juga ular yang berperan sebagai konsumen tersier. Ular sawah ini nantinya akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau bakteri yang ada pada ekosistem sawah. Jadi kesimpulannya adalah alur rantai makanan merupakan urutan proses makan-memakan antar makhluk hidup berdasarkan posisi, kemampuan, dan kedudukannya. Dalam rantai makanan pada ekosistem sungai juga terdapat tingkatan seperti produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, kemudian pengurai atau dekomposer. Contoh rantai makanan di sungai yaitu alga, ikan sepat, bangau, buaya, dan pengurai. Alga berada di posisi setelah dimakan oleh ikan sepat sebagai konsumen tingkat 1. Bangau merupakan konsumen tingkat 2, sementara buaya berada di puncak rantai makanan karena secara ilmiah tidak ada pemangsa bagi buaya. Namun, saat buaya mati, ia akan diuraikan oleh bakteri pengurai atau dekomposer. Aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke yang lain. Sumber energi utama kehidupan adalah matahari, yang kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan padi pada ekosistem sawah atau ganggang pada ekosistem sungai. Tumbuhan tersebut mengubah energi radiasi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat yang selanjutnya diubah menjadi energi kinetik dan panas oleh konsumen, seperti burung pipit pada sawah dan ikan pada ekosistem sungai. Selanjutnya, ekosistem yang mati akan dimanfaatkan oleh dekomposer dan mengubah energi potensial menjadi panas. Dalam ekosistem, aliran energi yang pertama adalah rantai makanan, yaitu transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Contohnya pada ekosistem sawah yakni padi sebagai produsen, kemudian keong, katak sebagai konsumen sekunder, lalu dimakan ular sebagai konsumen tersier. Dan pada ekosistem sungai yakni alga sebagai produsen dimakan oleh ikan sepat sebagai konsumen 1, lalu ikan sepat dimakan oleh bangau sebagai konsumen tingkat 2, lalu bangau dimakan buaya. Setelahnya buaya mati terurai oleh pengurai. Yang kedua yakni jaring-jaring makanan, yang merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang apabila gabungannya semakin kompleks, maka akan semakin tinggi kestabilannya baik di ekosistem sawah maupun sungai. Dan yang ketiga yaitu piramida makanan yang menggambarkan hubungan antar organisme pada setiap tingkat trofiknya. Dalam ekosistem, jumlah produsen lebih tinggi daripada konsumen tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan konsumen tingkat puncak. Aliran energinya yaitu dari perbandingan 1000 ditempati oleh produsen dan ke 100 untuk tikus, kemudian ke 10 ular, dan 1 elang. Dan terakhir diurai oleh pengurai pada ekosistem sawah. Begitupun pada ekosistem sungai, 1000 pada produsen, 100 ikan, 10 bangau, dan 1 buaya lalu pengurai.
Piramida jumlah merupakan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah areal tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan tara trofi. Untuk menggambarkan piramida jumlah dinyatakan dalam bentuk segi empat yang luasnya menggambarkan atau sebanding dengan jumlah organisme dalam areal tertentu. Piramida biomassa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomassa, setiap tingkat trofik menunjukkan di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram atau M2. Piramida energi adalah gambaran bagaimana energi mengalir dalam sebuah ekosistem dari tingkat trofik satu ke yang lainnya. Matahari adalah sumber energi terbesar bagi semua makhluk hidup. Siklus biogeokimia ekosistem sawah dan sungai antara lain siklus nitrogen. Gas nitrogen banyak terdapat di atmosfer, yaitu 80% dari udara. Nitrogen bebas dapat ditambat atau difiksasi oleh tumbuhan yang berbintil akan, misalnya jenis polongan dan beberapa jenis gambang. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa anomia, ion nitrit, dan ion nitrat. Siklus fosfor. Di dalam fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan yang mati akan diurai oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik, dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah yang terlarut di air tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Di siklus karbon dan oksigen, di atmosfer terdapat kandungan COZ sebanyak 0,03%. Sumber-sumber COZ di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. CO2 dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis dan menghasilkan O2. Siklus daur air. Pada dasarnya mekanisme daur hidrologi sebagai berikut: 1. Evaporasi dan transpirasi, 2. Invitasi atau perkolasi, dan terakhir yaitu air permukaan. Terima kasih.